Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 10, ratapan para raja, kejatuhan Babel dan kepastian penghakiman. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel. Hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudaraku, bagian ini menggambarkan ratapan para raja bumi atas kejatuhan Babel, simbol kekuatan duniawi yang menentang Allah. Babel yang dipahami sebagai Roma pada masa itu juga melambangkan setiap sistem duniawi yang korup dan melawan kehendak Allah. Nah, Yohanes melihat para raja yang telah berbuat zina dan hidup dalam kemewahan dengan Babel, menangis dan meratap ketika melihat asap kebakaran kota tersebut. Istilah berbuat zina merujuk pada keterlibatan dalam sistem ekonomi dan politik yang korup, dan tentu juga dalam hal berbuat zina yang sesungguhnya. Sementara hidup dalam kemewahan menunjukkan gaya hidup yang berlebihan dan mewah. Nah, para raja berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan Babel. Frasa ini diulang beberapa kali untuk menekankan keterkejutan dan ketakutan mereka, serta upaya mereka untuk menjauhkan diri dari penghakiman. Mereka berseru, celaka, celaka, hai kota besar Babel, kota yang kuat, yang menunjukkan kesedihan dan kengerian yang mendalam atas kejatuhan Babel yang terjadi dengan begitu cepat dalam 1 jam. Nah, penggunaan api dalam penggambaran kehancuran Babel menunjukkan penghakiman ilahi yang memurnikan. Seperti dalam nubuat Perjanjian Lama, api menjadi simbol penghakiman Allah yang menyeluruh dan cepat. Para raja yang meratap ini bukanlah raja-raja yang berbalik melawan Roma, tapi mereka yang telah menikmati kemewahan Babel dan sekarang menyaksikan kehancurannya. Reaksi mereka mencerminkan kesedihan atas hilangnya sumber kemewahan dan keamanan mereka. Nah, saudara, hal ini mengingatkan kita akan kerapuhan dan sementaranya kekuasaan duniawi, serta kepastian penghakiman Allah atas kejahatan. Ratapan para raja yang berdiri jauh-jauh menyaksikan kehancuran Babel mencerminkan betapa cepat loyalitas dan dukungan bisa berubah ketika kepentingan pribadi terancam. Nah, para raja yang dahulu menikmati kemewahan Babel kini ketakutan dan berusaha menjauhkan diri dari hukuman yang menimpa Babel. Bagian ini mengajak kita untuk memeriksa di mana loyalitas kita berada. Dan apakah kita telah berkompromi dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Seruan untuk keluar dari Babel adalah panggilan untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Allah. Menolak kompromi dengan sistem yang menentang Allah. Dan di sini kita diingatkan untuk menaruh kepercayaan kita bukan pada kekuatan duniawi yang fana, tapi pada Allah yang kekal dan berdaulat atas sejarah. Penghakiman atas Babel juga membawa pesan pengharapan bagi orang percaya. Ini menegaskan bahwa Allah melihat penderitaan dan ketidakadilan yang dialami umatnya dan bahwa keadilannya pada akhirnya akan menang. Bagi pembaca asli Yohanes yang mungkin merasa terintimidasi oleh kekuasaan Romawi, ini adalah jaminan bahwa penindasan yang mereka alami tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa Allah pada akhirnya akan menegakkan keadilan. Dan bagi kita hari ini, pesan ini tetap relevan. Ini mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan penghakiman yang akan datang, mendorong kita untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Allah. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, menolak nilai-nilai dan praktek-praktek yang bertentangan dengan Injil, sambil tetap terlibat dalam masyarakat sebagai agen-agen perubahan daripada Allah. Akhirnya, saudara, meskipun bagian ini berbicara tentang penghakiman dan kehancuran, ini juga membawa pesan pengharapan. Ini menegaskan Allah berkuasa atas sejarah dan bahwa keadilannya pada akhirnya akan menang. Bagi mereka yang setia kepada Allah, ini adalah jaminan bahwa penderitaan dan ketidakadilan yang mereka alami tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera pada akhirnya akan datang. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Adil, sadarkanlah kami akan kerapuhan kekuasaan duniawi.
Bimbinglah kami untuk hidup dalam kesucian, menolak kompromi dengan sistem yang menentang-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjadi agen perubahan mencerminkan keadilan dan kasih-Mu. Dalam menghadapi ketidakadilan, kuatkan pengharapan kami akan kedatangan kerajaan-Mu yang penuh damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.